Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nafisa Jalila Atsila. Aku merupakan mahasiswi program studi psikologi semester 2. Aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan kebetulan dosen pengampu saya, Ibu Irianti Usman, memberikan tugas kepada saya untuk dapat menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengantar ilmu psikologi umum. Nah, karena ilmu psikologi umum ini materinya sangat panjang, teman-teman. Di sini aku akan membawakan materi ini dengan sangat santai, yaitu dengan cara berstorytelling. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih panjang lagi mengenai ilmu psikologi, kita harus tahu dulu nggak sih apa itu ilmu psikologi? Nah, teman-teman, ilmu psikologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pengalaman yang timbul atau yang muncul dalam diri seseorang. Kayak apa sih? Kayak panca indera, perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ilmu ini membahas mengenai interaksi atau hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui ini tentang pengertian apa itu ilmu psikologi, kita jadi bertanya-tanya nggak sih, gimana ilmu ini bisa muncul? Gimana ilmu ini berkembang dari abad ke abad? Gimana sejarahnya? Nah, kita akan bahas nih setelah ini, sejarah pertumbuhan ilmu psikologi dari abad ke abad. Ilmu psikologi ini berakar dari ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan eksperimen yang berkembang sebelum abad ke-19. Nah, selain itu juga, ilmu ini dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu, berbagai pendekatan, perkembangan teknologi, hingga aplikasinya sampai saat ini. Nah, jadi teman-teman, ilmu psikologi ini tuh berkembang dari sebelum abad ke-19. Nah, pada abad ini tuh dikuasai oleh tokoh-tokoh Yunani kuno, seperti Socrates, Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh ini tuh mempertanyakan kalau misalkan kesadaran, kebebasan, rasa rasionalitas manusia ini tuh berasal dari mana sih? Sehingga mereka itu mengkaji tentang hakikat pikiran dan proses-proses mental. Nah, hal ini tuh nantinya akan melahirkan perspektif kognitif. Selain itu, teman-teman, sebelum abad 19 ini juga muncul seorang dokter Yunani kuno yaitu Hippocrates. Hippocrates ini tertarik dengan bidang fisiologis atau bidang yang mempelajari tentang fungsi organisme tubuh. Nah, dengan ketertarikan Hippocrates ini menciptakan suatu penelitian atau pengamatan Hippocrates terhadap bidang ini. Nah, nantinya hasil dari pengamatan ini melahirkan perspektif biologis. Setelah itu, teman-teman, ada perdebatan antara nurture dan nature. Nah, hal ini tuh berasal dari dua tokoh filsafat, yaitu René Descartes dan John Locke. René Descartes ini tuh berpendapat kalau misalkan pengetahuan manusia itu berasal dari bawaan lahir. Kalau sejak lahir itu manusia tuh udah punya pengetahuan gitu, nurture, jadi bawaan sejak lahir. Sedangkan John Locke membantah tentang pemikiran René ini. Kata John Locke, enggak kok, kalau misalkan manusia itu memiliki pengetahuan sesuai dengan pengalamannya dari dia lahir sampai dia dewasa. Nah, menurut John Locke, kalau misalkan manusia itu lahir memiliki jiwa seperti tabula rasa atau secercik kertas kosong yang nantinya diisi oleh pena. Kertas kosong ini tuh diibaratkan sebagai jiwa dan pena ini tuh sebagai pengalaman yang akan muncul selama dia hidup.
Nah, pemikiran John Locke ini akan melahirkan suatu perspektif, yaitu perspektif asosiasionis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke akhir abad 19. Ada apa sih di akhir abad 19? Nah, di akhir abad 19 ini ilmu psikologi ini udah jadi ilmu yang independen tahu teman-teman. Kenapa? Kok bisa? Karena ada salah satu tokoh yang mendirikan suatu laboratorium pertama kali di dunia. Yaitu siapa? Yaitu Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ini tuh siapa sih? Wilhelm Wundt ini adalah seorang psikolog sekalian juga filsuf yang ada di Jerman, dan dia itu yakin kalau misalkan perilaku dan pikiran manusia itu bisa diteliti secara ilmiah. Nah, di mana dia mendirikan laboratorium ini? Dia mendirikan laboratorium ini di University of Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Nah, dia juga dikenal sebagai Bapak Psikologi Modern. Memasuki abad awal 20-an, ilmu psikologi ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Hal ini tuh ditandai dengan adanya aliran-aliran baru seperti strukturalisme yang dikembangkan oleh A.B. Titchener, yang di dalamnya itu menganalisis struktur dasar manusia seperti sensasi, perasaan, dan pikiran. Kemudian ada fungsionalisme yang dikembangkan oleh William James, yang dimana di dalamnya mempelajari fungsi mental dan perilaku dalam membantu manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian ada psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, di mana di dalamnya itu aliran ini menjelaskan bahwa perilaku manusia melalui alam bawah sadar seperti pengalaman masa kecil, impuls, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada behaviorism yang dikembangkan oleh John B. Watson. Nah, di mana di dalamnya aliran ini tuh menjelaskan bahwa perilaku manusia itu bisa dianalisis secara ilmiah. Kemudian memasuki pertengahan abad ke-20-an, lebih tepatnya pada tahun 1950-an, minat terhadap studi tentang pikiran dan proses mental mulai berkembang kembali. Hal ini tuh ditandai dengan adanya psikologi kognitif yang menjelaskan bahwa manusia bukan hanya merespon lingkungan secara pasif, melainkan juga aktif dalam mengelola informasi. Pada saat yang bersamaan, teknologi juga mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya teknologi komputer. Nah, teknologi komputer ini memberikan kemudahan bagi para psikologi dalam membangun model yang menggambarkan cara manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di tahap terakhir perkembangan ilmu psikologi, yaitu ilmu psikologi pada saat ini. Nah, hal ini tuh ditandai dengan perkembangannya neuropsikologi dan psikologi modern. Apa sih neuropsikologi? Neuropsikologi ini adalah suatu bidang yang di dalamnya terdapat hal yang dapat memahami berbagai struktur dan fungsi otak dalam mempengaruhi perilaku dan kognitif seseorang. Selain itu juga pendekatan ini berfokus membantu dalam memahami gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, terus juga gangguan kecemasan dari perspektif neurologis. Nah, selain itu terdapat psikologi modern. Psikologi modern ini menggabungkan semua cabang ilmu seperti ilmu syaraf, ilmu sosial, dan teknologi dalam memahami perilaku manusia secara mendalam. Teman-teman, setelah kita mempelajari sejarah tentang ilmu psikologi yang sangat panjang ini, kita juga harus tahu bahwa di ilmu psikologi ini memiliki beberapa mahjab seperti mahjab behaviorism, psikoanalisis, humanistik, terus neuropsikologi yang terakhir kita bahas, dan lain sebagainya. Nah, mahjab-mahjab ini kita akan bahas di sesi berikutnya.
Oke teman-teman, jadi mahjab yang pertama itu adalah mahjab psikoanalisis. Psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, psikoanalisis ini berfokus pada pengaruh alam bawah sadar terhadap pikiran, perasaan, perilaku manusia. Selain itu juga pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman masa kecil, konflik internal, dan mekanisme pertahanan dalam membentuk suatu kepribadian. Menurut psikoanalisis, kepribadian manusia ini dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama itu ada id. Id merupakan insting primitif yang dimiliki oleh manusia seperti seksual, kemudian agresif, dan lain sebagainya. Id terletak di ketidaksadaran sehingga tidak bersentuhan langsung dengan realitas. Nah, kemudian id ini berorientasi pada kesenangan, sehingga menurut Sigmund Freud id ini harus selalu dipuaskan. Nah, karena id ini bersifat kayak harus dipuasin terus, id ini sifatnya primitif, harus ada pengendali. Nah, pengendalinya itu adalah superego. Superego ini adalah aspek moral, aspek norma yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Nah, dengannya adanya superego ini dapat mengendalikan id itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada ego. Ego merupakan hal yang menjembatani atau hal yang menjadi moderator antara id dan superego dan dunia nyata. Dan ego ini berprofesi berdasarkan prinsip realitas. Oke teman-teman, karena psikoanalisis ini membahas mengenai kesadaran dan ketidaksadaran, maka di dalamnya terdapat tahapan-tahapan mengenai kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, tahapan-tahapan ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada conscious. Conscious itu adalah bagian dari pikiran yang isinya sedang kita sadari saat ini. Contohnya seperti teman-teman menyadari bahwa teman-teman sedang menonton video ini, dan aku menyadari bahwa aku sedang menyampaikan materi ini kepada teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran. Nah, yang kedua adalah prakonscious atau prasadar. Nah, prasadar ini berisi informasi atau kenangan yang tidak sedang kita pikirkan sekarang, tetapi dapat dengan mudah diingat atau diakses jika dibutuhkan. Nah, contohnya itu misalkan ada yang nanya, siapa nama guru kamu waktu SD? Nah, kamu berusaha nih untuk mengingat-ingat, siapa ya nama guru aku waktu SD? Nah, kamu ingat nih, oh Bu Irianti. Nah, itu adalah proses dari prasadar atau prakonscious. Nah, yang ketiga adalah unconscious atau tidak sadar atau di bawah sadar. Nah, berisi dorongan, keinginan, kenangan traumatis, dan konflik emosional yang tidak disadari dan biasanya ditekankan karena menyakitkan atau tidak diterima secara sosial. Bagian ini mempengaruhi perilaku tanpa kita sadari. Nah, contohnya ini misalkan kamu sedang atau ada mahasiswa ingin mempresentasikan, namun ia merasa cemas, takut, gelisah saat akan berpresentasi tersebut. Nah, itu tuh bukan berarti mahasiswa itu gak pede aja gitu, enggak, cuman bisa jadi itu ada dorongan dari pengalaman masa kecil atau traumatis di masa kecil. Mungkin waktu kecilnya dia waktu ingin tampil disepelekan, diketawakan, dicemoohi. Nah, itu bisa menjadi faktor kenapa dia menjadi kurang pede saat berpresentasi pada saat dewasanya gitu, teman-teman. Teman-teman, karena psikoanalisis ini nggak jauh ngomongin tentang mimpi, bahkan di psikoterapisnya juga salah satunya adalah analisis mimpi. Jadi ada 2 fungsi mimpi nih menurut
psikoanalisis. Nah, yang pertama itu adalah sebagai penyampaian keinginan yang tidak terwujud di dunia nyata. Jadi kalau misalkan kita ada keinginan nih di dunia nyata tidak terwujud, nah di dalam mimpi itu bisa menjadi mediator untuk menyampaikan hasrat-hasrat yang tidak terpenuhi di kehidupan nyata. Nah, yang kedua ada untuk menyampaikan emosi, seperti emosi yang tertahan, rasa stres yang tertahan di kehidupan nyata dapat disalurkan di mimpi. Contohnya nih ya, misalkan teman-teman lagi ada merasa kesal ke seseorang, tapi teman-teman gak bisa menyampaikan karena takut orang itu tersinggung ataupun gak enak gitu sama orangnya. Jadi teman-teman ngerasa untuk dipendam aja. Nah, tapi tidak secara disadari, saat teman-teman tidur, teman-teman mimpi buruk, teman-teman ngigo. Nah, itu adalah itu adalah implementasi dari stres teman-teman di kehidupan nyata yang dimoderatori oleh mimpi, seperti itu. Teman-teman, karena tadi udah disinggung sedikit mengenai terapi psikoanalisis, sekarang kita akan membahas teknik-teknik terapis psikoanalisis. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini meminta klien untuk mengatakan apa saja yang terlintas dalam pikiran tanpa sensor. Nah, ini tuh dilakukan secara spontan, yang ia pikirkan, ia sampaikan, dan tanpa sensor. Nah, itu adalah asosiasi bebas. Nah, kemudian yang kedua ada teknik analisis mimpi yang tadi kita bahas sedikit ya, yaitu menafsirkan isi mimpi sebagai cerminan dari keinginan atau emosi yang secara tidak sadar. Nah, jadi klien diminta dapat menafsirkan isi mimpinya sebagai cerminan apa sih keinginan ataupun apakah ada emosi yang tidak dapat tersampaikan secara sadar, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian ada transferensi. Transferensi ini yaitu klien memindahkan perasaan terhadap orang penting dalam hidupnya seperti orang tua ataupun pasangan kepada terapis nih. Misalkan contohnya ada seorang klien ketika konsultasi, dia itu seperti takut untuk berbicara, seperti memilih-milih atau berhati-hati dalam mengeluarkan ucapannya. Nah, setelah dianalisis ternyata dia itu dituntut oleh orang tuanya untuk selalu perfeksionis atau untuk selalu sopan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, hal ini tuh mendorong bahwa klien ini memindahkan tadinya sikapnya diberikan kepada orang tuanya. Nah, klien ini memindahkan sikap itu diberikan kepada sang terapis, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi ini adalah terapis memberikan makna pada perilaku atau ucapan klien untuk mengungkapkan konflik tak sadar. Jadi, seorang terapis ini atau psikolog menganalisis tentang perilaku atau ucapan klien sehingga nanti disimpulkan maknanya seperti apa, seperti itu. Untuk memberikan gambaran yang lebih dalam lagi mengenai psikoanalisis ini, aku akan memberikan satu contoh studi kasus yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh studi kasus tersebut adalah ketika seorang pria dewasa ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, tapi ia merasakan gangguan kecemasan dan takut untuk berpendapat. Nah, ia pergi ke terapis dan sang terapis melakukan analisisnya melalui analisis mimpi dan asosiasi bebas. Kemudian setelah itu terapis menganalisis masa
kecilnya, apakah terdapat traumatis atau tidak. Nah, setelah dianalisis, ternyata pria dewasa ini mengalami traumatis di masa kecilnya karena pada saat ia ingin menyampaikan pendapatnya, ia dicemoohkan atau diketawakan oleh sang orang tua. Nah, hal ini tuh secara tidak sadar menjadi faktor yang menyebabkan kecemasan tersebut yang berdampak dari masa kecil ke masa dewasa. Namun disayangkan teman-teman, manhaj psikoanalisis ini sangat kontroversial sehingga menurunkan keakuratan dan kepercayaan pada masyarakat. Nah, psikoanalisis ini juga memiliki konsep yang sulit untuk diuji secara ilmiah dan terlalu menekankan kepada seksualitas dan kebebasan. Kemudian penelitiannya juga bersikap objektif, tidak menyeluruh. Mahjab yang berikutnya merupakan mahjab biologis. Nah, mahjab biologis ini menjelaskan bahwa perilaku manusia didasari oleh faktor biologis. Faktor biologis ini tuh seperti apa sih? Seperti fungsi otak, terus sistem syaraf, genetika, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman ada sistem syaraf. Sistem syaraf ini berada di otak kita. Nah, sistem syaraf ini merupakan jaringan kompleks yang dapat mengendalikan aktivitas tubuh kita dalam sehari-hari, teman-teman. Nah, kemudian sistem syaraf terdiri dari dua, yaitu syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Kemudian, unit dasar dari sistem syaraf ini yaitu neuron. Neuron ini adalah suatu sel yang menghantarkan sinyal dalam bentuk impuls. Kemudian neuron ini dibagi menjadi 3, yaitu dendrit, sel kecil, dan akson. Teman-teman pernah bertanya-tanya nggak sih, apakah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ini bisa dijelaskan secara biologis atau tidak ya? Atau berlangsung secara natural aja? Ternyata teman-teman, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ini bisa tahu dijelaskan secara biologis. Mari teman-teman kita membahas proses biologis yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, proses yang pertama itu yaitu ketika organ sensorik menerima rangsangan eksternal maupun internal. Nah, organ sensorik ini tuh apa sih? Organ sensorik itu adalah panca indera kita seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, organ sensorik ini menerima rangsangan dari luar. Misalkan rangsangan dari luar itu ketika kita menyentuh api merasakan panas, nah itu ada rangsangan di dalamnya. Atau kita merasa lapar dan kantuk, nah itu adalah rangsangan dari internal dalam diri kita. Nah, dengan adanya organ sensorik menerima rangsangan dari eksternal dan internal, di dalamnya itu terdapat informasi. Informasi ini dikirim ke otak melalui neuron sensorik. Nah, neuron sensorik di sini berarti bertugas untuk mengirimkan informasi yang diterima dari organ sensorik menuju ke otak. Nah, setelah di otak, informasi ini tuh diproses, lalu hasil dari pemrosesan di otak dikirim ke neuron motorik. Nah, kalau misalkan udah dikirim ke neuron motorik, ini tuh akan menghasilkan respon tubuh. Nah, setelah ada respon tubuh, perilaku di dalamnya akan terbentuk gitu teman-teman. Jadi kalau secara singkat kayak gini ya, ada rangsangan dari stimulus, berarti stimulus menyebabkan rangsangan. Udah rangsangan itu berarti diterima oleh organ sensorik, kemudian udah diterima organ sensorik, dihantarkan ke otak melalui neuron sensorik, kemudian diproses di otak, kemudian dikirim ke neuron motorik, kemudian menimbulkan respon tubuh, dan terbentuklah suatu perilaku. Nah, nanti aku akan tuliskan di sini urutan-urutannya ya, agar teman-teman lebih dapat memahami.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, di sini aku mau ngasih satu contoh. Misal, ketika kita mau memindahkan panci yang panas dari atas kompor ke tempat yang lain. Nah, dari sana teman-teman tuh misalkan pertama kali kayak nggak apa-apa deh, kayaknya nggak usah pakai lap, kayak langsung aja kita pindahin. Nah, waktu teman-teman ingin memegang panci tersebut, memegang di atas kompor yang panas, teman-teman ada refleks untuk kayak menghindar, menjauh karena panci itu panas. Nah, dari teman-teman memegang kemudian melepas, nah di sana ada proses biologis yang mempengaruhi perilaku yang tadi aku jelasin di awal. Nah, dari sana teman-teman kayak, buat mindahin panci yang panas ini ke tempat lain harus pakai apa ya? Pakai elap. Nah, dari sana ada pembentukan perilaku yang tadinya teman-teman gak pakai elap jadi pakai elap. Kayak, berarti kalau misalkan aku mau mindahin panci yang panas dari atas kompor ke tempat lain, aku tuh harus pakai elap biar tangan aku gak tersakiti. Nah, di sana ada proses pembentukan perilaku yang difaktorkan oleh biologis. Nah, jadi dari teman-teman menghindar, dari cara refleks teman-teman dengan rasa panas, itu tuh ada proses biologisnya, yaitu yang tadi aku jelasin di awal. Selain itu teman-teman, mahjab biologis ini juga menjelaskan mengenai gangguan-gangguan mental kayak bipolar, skizofrenia, terus gangguan kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Terus mahjab biologis ini juga sangat berkaitan dengan psikologi klinis nantinya ataupun biopsikologi. Nah, selain itu teman-teman, mahjab biologis ini juga menjelaskan kelainan perilaku yang disebabkan oleh genetika. Contohnya misalkan kelainan Down syndrome, yaitu kelainan replikasi kromosom yang tidak berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan tidak seharusnya sehingga menimbulkan suatu kelainan. Itu adalah suatu contoh dari gangguan genetika yang dapat membentuk perilaku. Namun teman-teman, sangat disayangkan mahjab biologis ini juga tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat diandalkan karena mahjab biologis ini hanya berfokus kepada satu objek saja, yaitu faktor biologis. Tidak ada faktor sosial, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, terus juga mahjab biologis ini harus diiringi dengan mahjab-mahjab lainnya seperti behaviorism, terus humanistik, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah behaviorism. Behaviorism ini adalah suatu mahjab dalam ilmu psikologi yang memandang bahwa perilaku manusia dibentuk berdasarkan lingkungan dan dapat dianalisis berdasarkan ilmiah. Nah, selain itu juga behaviorism ini membahas mengenai stimulus dan respon. Adanya stimulus akan menimbulkan respon. Nah, selain itu juga di dalam behaviorism ini ada pembentukan perilaku yang dapat dilakukan atau yang dapat dibentuk melalui reinforcement atau penguatan dan punishment merupakan hukuman. Nah, mari kita bahas setelah ini ya. Yang pertama itu ada reinforcement ataupun penguatan. Nah, penguatan di sini itu berperan untuk dapat meningkatkan perilaku seseorang. Nah, penguatan di sini ada dua, yaitu penguatan negatif dan penguatan positif. Nah, kita akan membahas dulu dari penguatan positif. Penguatan positif ini kayak misalkan diberikan stimulus yang menyenangkan, kayak orang melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita puji kayak,
Oke, bagus. Oke, pinter. Atau bisa juga memberikan reward atau hadiah gitu ya. Jadi perilaku dalam diri seorang itu akan terus meningkat kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada reinforcement atau penguatan dari sisi negatifnya, kayak ada stimulus yang hilang di dalamnya. Kayak contohnya dari seorang ibu ke anaknya, kayak adek kalau misalkan adek rajin sholat subuh ke masjid, mama nggak akan minta antar adek buat ke pasar. Nah, di sana itu ada stimulus yang menyebalkan dari adek yang menghilang. Jadi kayak, oh biar aku tuh nggak nganter mama, aku harus rajin nih sholatnya ke masjid setiap subuh. Nah, itu ada peningkatan perilaku di sana. Nah, itu adalah merupakan dari reinforcement atau penguatan negatif. Ada penghilangan stimulus yang hilang, namun digantikan dengan stimulus yang baru dengan meningkatkan perilaku yang positif gitu. Oke teman-teman, yang kedua adalah punishment atau hukuman. Nah, hukuman di sini berperan untuk dapat menurunkan perilaku seseorang. Nah, punishment juga ada dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Kita akan membahas punishment positif dulu. Nah, punishment positif ini yaitu menambahkan stimulus yang tidak menyenangkan. Contohnya, bangun kesiangan ke sekolah, oleh gurunya diberikan hukuman untuk membersihkan WC. Nah, itu adalah suatu punishment atau hukuman yang bersifat positif karena ya keesokan harinya anak ini bisa jadi kayak berupaya agar tidak kesiangan biar nggak ngebersihin WC. Jadi di sana ada ditambahkan stimulus yang tidak menyenangkan membersihkan WC untuk mengubah perilaku anak tersebut. Nah, yang kedua ada negatif, punishment yang negatif, menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Contohnya nih ya, anak sama orang tua memberikan hukuman atau punishment kepada anaknya karena anaknya main PS terus. Kayak misalkan adek, kalau misalkan adek nilainya nurun, mama sita ya PS-nya. Itu ada stimulus yang menyenangkan yang menghilang. Jadi kayak tadinya seneng main PS, stimulus yang menyenangkan kan ya main PS, tiba-tiba harus hilang. Jadi itu adalah hukuman dari punishment yang negatif. Menurut Mahja Behaviorism terdapat dua pengkondisian. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik atau classic conditioning. Yang kedua ada operant conditioning. Nanti kita akan membahas antara kedua pengkondisian ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai classic conditioning. Nah, classic conditioning itu apa sih? Classic conditioning merupakan suatu proses belajar di mana suatu stimulus yang awalnya netral dapat menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami setelah diasosiasikan beberapa kali. Nah, respon yang awalnya terjadi secara alami ini bisa dikondisikan untuk muncul sebagai reaksi terhadap stimulus lainnya yang sebelumnya tidak terhubung sama sekali. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran lebih dalam, di sini aku bakalan ngasih satu contoh eksperimen yang dilakukan oleh suatu ilmuwan psikologi yaitu Ivan Pavlov yang melakukan eksperimen terhadap classic conditioning ini. Nah, kita lihat ya videonya. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps he thought the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle,
He confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Dari video yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu stimulus yang awalnya netral digambarkan oleh Bell dapat menyebabkan respon otomatis, yaitu yang digambarkan oleh air liur anjing. Nah, setelah diasosiasikan dengan stimulus lain, yaitu makanan. Jadi pada awalnya saat anjing mendengar Bell itu ya biasa aja, tapi setelah diasosiasikan beberapa kali, setelah seekor anjing mendengar Bell, dia mengeluarkan stimulus yang otomatis, yaitu air liur itu sendiri. Nah, itu merupakan suatu gambaran dari pengkondisian klasik. Nah, yang kedua ini adalah operant conditioning atau pengkondisian operan. Pengkondisian operan ini berpendapat bahwa konsekuensi selalu mengikuti perilaku yang tadi, yaitu punishment sama punishment, adanya penguatan dan juga adanya hukuman. Nah, untuk memberikan gambaran lebih dalam, kita akan menelaah suatu eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner, yaitu the pigeon. And we're going to try another pigeon now, and I will try to pick out some particular pattern of behavior and make it a more frequent part of the repertoire of the bird. Right, fine. This bird has been already conditioned to eat when the magazine sounds and the light flashes. Now we'll just watch its behavior a bit. It's not doing anything in particular, you see, but I'm going to try to get it to do something. Suppose I shape up the behavior of making a complete turn. What I do is simply as I did then, to wait for some part of that behavior. There's more of it, you see. You can see that the effect is instantaneous.
I'm waiting for it to turn counterclockwise now. And then I reinforce that movement. And I wait for a more pronounced movement than that. It's got to be more than that. There we go, all the way around. Nah, dari video sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, merpati kan disimpan nih di dalam Skinner box. Nah, di Skinner box ini terdapat tuas atau tombol yang dapat memberikan makan secara otomatis. Kemudian merpati kan diberikan makan. Nah, ini merupakan bentuk dari penguatan positif. Kenapa bisa? Karena merpati kan di sini ada effort untuk memetuk tombol itu. Nah, sehingga ada effort untuk membentuk tombol itu, diberikanlah makanan sebagai rewardnya. Nah, akibatnya merpati belajar dengan dilatih bahwa menekan tombol akan mendapatkan makanan. Hal ini membentuk perilaku kebiasaan pada merpati tersebut. Sebenarnya teman-teman, behaviorism ini masih banyak pro dan kontranya karena eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh behaviorism ini terlalu fokus kepada hewan, sedangkan hewan dan manusia itu tidak dapat disamakan. Nah, selain itu, behaviorism ini juga terlalu membahas stimulus dan respon seperti mesin, sedangkan manusia memiliki pikiran dan perasaan tentunya. Nah, jadi berikutnya adalah mahjab humanistik. Mahjab humanistik ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Nah, mahjab humanistik menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan untuk memilih tindakan. Selain itu, mahjab ini menjelaskan bahwa individu menentukan sendiri nasib atau wujud dari kebenarannya, serta bertanggung jawab atas pilihannya. Karena humanistik ini membahas mengenai hak dan kebebasan, maka di dalamnya terdapat aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan suatu potensi diri. Menurut humanistik, kebutuhan tertinggi manusia adalah untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya. Nah, versi terbaik ini tuh kayak gimana sih? Versi terbaik ini tuh dengan tercapainya kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik, keamanan, cinta, dan penghargaan. Dalam mahjab humanistik ini terdapat piramida hierarki kebutuhan. Nah, yang pertama itu atau yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini tuh kayak makanan ataupun minuman. Nah, yang kedua adalah keamanan. Keamanan itu adalah seperti rumah dan stabilitas. Nah, kemudian tingkat yang ketiga adalah cinta dan rasa memiliki. Cinta dan rasa memiliki ini didapati dengan hubungan sosial antar individu. Nah, kemudian tingkat yang keempat yaitu harga diri. Harga diri ini tuh kayak pengakuan atas pencapaian yang telah dialami selama hidupnya. Nah, yang terakhir adalah aktualisasi diri yang tadi dijelasin, yaitu adalah mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Namun teman-teman, ternyata humanistik ini juga memiliki berbagai kelemahan. Nah, salah satunya adalah humanistik ini terlalu ideologis sehingga sulit dikaji secara ilmiah. Selain itu juga humanistik ini terlalu berfokus pada aktualisasi diri, pengembangan diri, hingga tidak ada unsur patologi psikologinya.
Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di mahjab yang paling terakhir, yaitu adalah mahjab kognitif. Sebenarnya mahjab kognitif ini udah sedikit disinggung tadi di sejarah perkembangan ilmu psikologi. Nah, mahjab kognitif ini lahir karena untuk bereaksi terhadap psikoanalisis dan behaviorism, karena pada saat itu psikoanalisis dan behaviorism ini tuh dianggap terlalu menyederhanakan suatu perilaku manusia. Nah, mahjab kognitif ini menekankan bahwa perilaku manusia ini tuh aktif, bukan pasif dalam menerima informasi. Selain itu, teman-teman, mahjab kognitif ini berlandaskan pada nilai kerasionalan, sehingga mereka menganggap bahwa pemikiran manusia bekerja seperti komputer, di mana di dalamnya itu ada input, yaitu sebagai rangsangan, kemudian ada proses seperti pikiran, analisis, dan ingatan, kemudian yang terakhir adalah output, yaitu pengaplikasian tindakan dan perilaku. Dalam mahjab kognitif juga terdapat yang namanya skema. Skema ini merupakan suatu peta konsep yang ada di dalam otak yang berfungsi untuk menyimpan pengetahuan dan pola pengalaman. Nah, sebagai contoh, misalkan ada seorang anak pergi ke kebun binatang, kemudian ia baru pertama kali melihat zebra. Nah, namun sesuai dengan pola pengalamannya, yang berbentuk seperti zebra adalah kuda. Jadi ia menganggap zebra itu adalah kuda yang sangat unik karena kulitnya merupakan belang-belang gitu ya, zebranya belang-belang. Nah, terus setelah itu, setelah dikomunikasikan dengan orang tuanya memberitahu bahwa enggak, Kona, itu tuh adalah hewan yang bernama zebra, adalah hewan baru gitu yang anak ini ketahui. Nah, di proses orang tua menjelaskan bahwa hewan itu adalah zebra, hal itu tuh menjadikan suatu penyimpanan pengetahuan yang baru di dalam kognitif anak ini. Nah, sebenarnya teman-teman, skema ini sangat membantu dalam memahami dunia. Namun sebenarnya dapat menyesatkan juga karena keakuratannya masih diragukan. Kemudian dalam mahjab kognitif ini terdapat perkembangan anak. Nah, perkembangan anak ini dikemukakan oleh tokoh yang menganut mahjab kognitif, yaitu Jean Pagan. Ia beranggapan bahwa tahap perkembangan anak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah tahap sensori motorik. Nah, tahap sensori motorik ini berlangsung dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana di dalamnya anak ini mulai belajar mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini berlangsung dari usia 2 tahun sampai usia 7 tahun. Nah, di dalamnya terdapat perkembangan bahasa, kemudian juga anak itu sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun pemikirannya itu belum secara logis dan masih mementingkan egosentris, di mana sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu dari usia 7 sampai 11 tahun, di mana di sini anak itu sudah mampu berpikir secara logis dalam upaya mengerti tentang alam sekitarnya, kemudian tidak terlalu menggantungkan diri terhadap informasi yang datang dari panca indera. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu tahap dari usia 11 tahun ke atas. Nah, tahap ini udah berpikir secara abstrak, berpikir tentang suatu ide ataupun gagasan. Kemudian juga udah terbentuk pemikiran yang logis secara sistematis, kemudian mampu mengajukan hipotesa, merancangkan kedepannya akan seperti apa, kemudian dapat memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi jika suatu dilakukan.
kemudian mampu memahami konsep moral, identitas, dan ide-ide yang kompleks. Namun teman-teman, mahjab kognitif ini juga masih banyak kekurangan karena mahjab kognitif dianggap terlalu logis dan terlalu rasional sehingga melupakan manusia yang hakikatnya memiliki perasaan dan emosi. Selain itu juga mahjab kognitif ini terlalu abstrak untuk bisa diamati secara langsung, dan mahjab kognitif terlalu menyamakan komputer dengan manusia, yang sebenarnya manusia ini tuh lebih kompleks daripada komputer itu sendiri. Kesimpulannya, ilmu psikologi ini adalah ilmu yang sangat begitu kompleks teman-teman, karena di dalamnya tidak hanya mempelajari tentang aspek internal manusia saja, akan tetapi banyak faktor eksternal yang terlibat di dalamnya. Selain itu, mahjab psikologi sulit untuk dapat berdiri sendiri, sehingga ilmu psikologi di sini memiliki tugas untuk dapat menggabungkan mahjab-mahjab tersebut agar dapat menyeimbangkan kerampungan pada setiap mahjabnya. The next day. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya masih sulit untuk dimengerti. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu baru bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.